Kita bergabung lagi dalam podcast minggu keempat part 2. Kemarin saya sudah merilis ini podcast yang membahas mengenai basically mengenai COVID-19, penanganannya di Indonesia dan apa dan IHSG. Cuman kemarin dan juga fenomena meningkat drastisnya transaksi di Indonesia di tengah wabah COVID-19 ini. Ini sesuatu yang men- yang lang- bisa dibilang sangat unik, di mana bursa saham jadi solusi mencari uang yang masih bisa dilakukan kayak gitu. Itu jadi kami bahas tentang adanya peningkatan nilai transaksi yang luar biasa besar justru ketika perusahaan-perusahaan sedang dipertanyakan kelangsungannya, ketika sedang krisis, ketika ekonomi sedang berantakan lah, sedang di tengah ketidakpastian yang luar biasa besar yang mungkin nggak pernah dialami oleh generasi kita seperti itu. Hari ini saya akan langsung bahas mengenai basically di podcast ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar minggu lalu dan minggu ini yang sudah masuk. Ini akan saya coba jawab pertanyaan-pertanyaannya dan akan membahas IHSG, sedikit membahas IHSG lagi kayak gitu. Oke, langsung aja mungkin saya akan bahas IHSG. IHSG seperti dilihat di sini, uh, IHSG minggu kemarin turun 3%, penurunan yang ya nggak begitu banyak dengan catatan karena minggu lalu asing jualan 2,5 triliun. Saya pastikan lagi, kita cek 5 hari ke belakang asing jualan 2,5 triliun, 2 triliun 589 miliar. Jadi ini outflow yang sangat besar untuk penurunan 3%. Jadi ini penurunan wajar karena asingnya jualan sangat besar. Kemarin dibahas tentang kemunculan investor asing yang membuat aktifnya investor asing yang membuat aktifnya investor lokal, di mana banyak sekali dana segar masuk yang membuat asing bisa keluar. Karena kalau kita nggak mau beli saham yang dijual asing, asing nggak bisa keluar. Kayak gitu. Cuman dan menariknya lagi, jumlah ini itu lebih masuk ke investor retail yang masuk. Karena misalnya reksadana, nggak banyak orang yang berpikir reksadana untuk masuk ke reksadana dalam masa krisis seperti ini. Karena reksadana nggak menjanjikan uang cepat atau ini income harian kayak gitu. Sebenarnya saham pun harusnya enggak, cuma saham di branding untuk bisa menghasilkan uang cepat kayak gitu. Which is ya saya sih nggak setuju kayak gitu. Cuma ya banyak yang branding gitu ya, jadi saya jadi antagonis aja deh kayak gitu. Jadi itu ininya, jadi banyak dana yang masuk ke saham. So far kita butuh konfirmasi, butuh analis sekuritas yang menganalisa data transaksi mereka untuk ditunjukkan. Cuma dari data-data yang ada yang kami tunjukkan dan yang kami olah sendiri pun menunjukkan ada banyak dana segar baru. Ada dana buyback, yes. Dana buyback dan ada juga dana yang lainnya, karena dana buyback hanya sejumlah saham aja, cuman dana lain itu sementara saham distribusi bandar itu terjadi di mana-mana kayak gitu. Jadi so far minggu depan saya masih memprediksi IHSG turun, hopefully turun. Kalau bisa harapan saya ya minggu depan itu misalnya Senin naik, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat turun gitu, atau Senin, Selasa naik, Rabu, Kamis, Jumat turun, dan outflow-nya mereda, jadi net sell asingnya mereda. Itu harapan saya. Jadi minggu depannya lagi saya expect ada markup. Itu harapan ya, kembali lagi bukan analisa. Analisanya sudah jelas bahwa asingnya terus keluar. Bahkan hari Jumat lalu pun asing berhasil jualan 1 triliun. Semakin banyak saham yang dijual asing, sudah terbukti IHSG hanya akan terus bergerak turun. Kayak gitu. Jadi intinya asing ini yang bisa menaikkan indeks. Kalau asingnya keluar ya indeksnya nggak ada yang naikin. Sederhananya kayak gitu. Jadi itu yang terjadi saat ini. Jadi saya tetap memaintain, ini mungkin minggu ke-8 atau ke-9 berturut-turut saya memprediksi IHSG turun gitu. 4 minggu pertama benar, dari 8 ini ya kurang lebih 4 minggu pertama benar turun. 3 minggu selanjutnya 9 minggu, mungkin 4 minggu pertama turun, 3 minggu berturut-turut saya salah,
di awal bulan April, dan 2 minggu terakhir kami benar memprediksi IHSG turun. Tapi basically terlepas dari saya menganggap ini new normal, bahwa stock market sekarang itu sudah dirubah jadi sarana cari duit cepat, yang penting adalah volatilitas. Karena kalau naik pelan-pelan nggak jadi tempat mencari duit cepat. Jadi yang akan di-maintain oleh para big player ini adalah tempat dengan volatilitas sangat tinggi dan likuiditas sangat tinggi. Jadi kalau toko Anda tutup, trading saham aja, siapa tahu cuan. Cuman bagi mereka yang benar-benar trading, yang sudah lama trading, yang nggak punya kepentingan, tahu itu adalah langkah yang sangat berbahaya. Melakukan hal tersebut. Saya sendiri berkali-kali bilang itu langkah yang sangat berbahaya, cuman dalam kondisi spesial gini saya nggak bisa ngelarang juga mereka berusaha untuk mencari pendapatan kan, karena opsi lain sangat terbatas kayak gitu. Jadi outlook saya tetap turun. Harapan saya itu bisa di markup minggu besoknya lagi, minggu depannya lagi kayak gitu. Secara sentimen harusnya nggak banyak yang terjadi. Secara sentimen harusnya nggak banyak yang terjadi minggu ini, karena ya apalagi yang bisa terjadi, karena kita tahu penyebaran COVID-19 di Eropa dan US mulai melambat. Di Indonesia sendiri sepertinya belum ada tanda-tanda akan ada peningkatan jumlah tes. Jadi artinya kalau tesnya terbatas, yang terjangkit pun akan terbatas, terkontrol. Jadi di Indonesia sendiri belum ada kepanikan saya rasa. Jadi marketnya akan like usual seperti 3-4 minggu terakhir, itu new normal. Mungkin perusahaan-perusahaan yang bisnisnya udah tutup bisa digoreng-goreng, atau Airlines mungkin kebetulan kan Airlines-nya rugi jadi sahamnya bisa digoreng. Jadi ini sudah sudah out of logic. Cuma ya ini yang menarik sekarang, karena kalau dipikir secara logika itu sangat susah untuk memprediksi IHSG akan naik. Cuman kalau IHSG naik kan berarti logika dilupakan dulu aja, kita ikut pergerakan yang disajikan bandar saat ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi langsung ke pertanyaan yang masuk. Kita langsung mungkin ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari YouTube minggu ini dulu. First viewer Go CTS dari Pak Aryo TW. Oh, makasih Bapak Aryo ini. Thank you udah jadi follower setia. Minggu lalu pun kurang lebih kayak gini. Buat Pak Aryo, Bapak Aryo ini, kalau rekan-rekan yang follow Instagram kami tahu komentar-komentar beliau itu yang paling menarik, yang paling paling dia setahu saya dia full time trader, dia alumni workshop juga, dan dia komentarnya sangat-sangat mendalam tentang bandarmologi. Seringkali kami merilis pertanyaan, cuman nggak selalu kami jawab, karena menurut kami sudah terjawab pertanyaannya oleh para yang memberikan komentar. Dan salah satu yang kalau Anda mau belajar tentang ilmu bandarmologi, salah satu yang bisa Anda perhatikan adalah jawaban Pak Aryo ini. Thank you Pak. Pak, suaranya kecil sekali. Mohon maaf, sepertinya kemarin saya pribadi nggak tahu kesalahannya di mana. Cuma karena sudah sudah terlanjur recording, karena kita one take di sini, one take, jadi sudah terlanjur. Ya, mohon pakai earphone mungkin kalau memang suaranya nggak jelas. Saya pribadi belum melihat, nggak merasakan ada penurunan suara kayak gitu. Mudah-mudahan hari ini sudah di cross check 2 kali, mudah-mudahan nggak masalah. Seperti itu. Ada request pertanyaan, ada Ro, Bell, CSRA, IELS dan lain-lain. Mungkin saya save dulu saham-saham yang mau dibahas. Nanti yang banyak dibahas kita akan bahas sama-sama. Oke. Saya jawab pertanyaan lagi. Mior, oke, kita masukin lagi Mior. Nggak mungkin saya bahas semua, cuman saya coba lihat sekilas yang menarik atau yang bahaya saya akan coba bahas. Ada grup Telegram, ya kita punya grup Telegram, sudah dijawab harusnya oleh teknisi ya, kita grup Telegram. Itu di follow di link ini. Suaranya kecil banget. Punya Pak, oh ya, portfolio analisa BRPT. Kita lanjut. BRPT ini saham spesial. Nanti kita lanjut. Suka dengan analisa asing memang menentukan semua mau kemana arah pasar modal ini. Yes, karena asing memang punya kekuatan sangat besar dan mereka bergerak searah. Saya masuk tanggal 23 Maret 2020 dan sampai hari ini portfolio masih positif.
alasan untuk masuk investasi jangka panjang karena sekarang IHSG lagi kayak roller coaster dan banyak waktu luang untuk jadi dimanfaatkan oleh trader harian. Yes. Selamat masuk ke 23 Maret, berarti harusnya Pak Rizwan itu masuk. Wah, luar biasa banget. Di bottom banget masuk, jadi sudah jelas pasti Pak Rizwan mengalami keuntungan saat ini kayak gitu. Which is selamat, itu berarti timing yang bagus. Saya pribadi, mungkin saya bagi yang sering ikut gathering online kami, saya pribadi di pertengahan Maret lalu saya sangat optimis. Apa ya? Saya bilang waktu itu bahwa saya akan masuk. Masuk itu bukan cuma trading, tapi buat pengennya sih buat invest, buat ini gitu. Saya pribadi pengen melakukan itu. Saya melakukan itu sekitar 10-20% dari saham yang jumlah cash yang diadakan. Cuman dulu asumsi saya adalah saya mau masuk supaya karena saya berharap akan ada mukjizat di mana virus ini akan hilang dengan sendirinya. Jadi saya ngerasa waktu itulah waktu yang tepat untuk masuk. Cuman sayangnya semakin berjalan ke sini optimisme saya akan terjadi mukjizat semakin berkurang. Jadi dan kami terus belajar banget tentang COVID-19, tentang penyebarannya, penanganannya di berbagai negara. Kami terus belajar dan semakin saya pelajari, yang juga dibahas kemarin, semakin sulit saya untuk optimis market akan baik-baik saja dalam 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan. Semakin sulit optimis karena secara logika, karena saya coba berpikir, menurut saya investasi itu harus didasari logika masing-masing investor ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah memakai logika saya. Saya paling cerita apa yang saya pikirkan dan bapak-bapak, ibu-ibu bisa menimbang sendiri apakah masuk atau enggak ke logika bapak ibu. Jadi menurut logika saya itu sangat sulit Indonesia bisa pulih dalam jangka pendek. Dan itu sooner or later akan berdampak pada bursa saham. Cuma ketika naik luar biasa di tengah krisis yang semakin itu, saya menyadari oh ternyata ini ada sudut pandang sisi lain di mana ini bisa jadi sarana cari duit. Pusat orang cari duit di Indonesia, kalau yang bisnis mungkin bisnis saham sekarang. Itu sebabnya transaksinya besar. Jadi saya ngelihat ini jadi roller coaster semi-semi kayak kasino gitu. Perusahaannya tutup aja bisa auto reject atas kayak gitu. Ada yang bilang oke, sudah murah. Apakah murah artinya auto reject atas sementara perusahaannya masih tutup? Menurut saya itu nggak logis, kecuali memang itu kepentingan bandar di situ. Jadi karena itu saham yang saya masuk saya jual. Tujuan saya sama dengan Pak Rizwan sebelumnya buat investasi jangka panjang. Tapi ketika IHSG rebound sudah saya jual semua. Dan sekarang saya cuma trading singkat aja untuk melihat momentum. Ya basically kayak nothing happen lah. Nothing happen. Cuma saya tahu at any time market bisa dibanting. Dan kalau dibanting pun make sense aja. Kayak gitu. At any time market dibanting. Dan karena saya dan sekarang semua indikatornya masih menandakan masih buruk. Jadi saya menggunakan dana dalam jumlah lebih sedikit pada umumnya untuk trading. Untuk investasi masih saya simpan sampai hari ini. Seperti itu. Itu pertanyaannya. Jadi kalau Pak Rizwan juga berpikiran seperti saya, mungkin ada baiknya profit taking dulu sebagian. Siapa tahu turun lagi. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget yang saya suka. Sinyal apa yang ditunggu untuk mulai invest? Ini poinnya adalah invest. Apa itu invest? Jadi banyak menurut saya penilaian tentang untuk invest itu apa. Ada yang bilang invest itu panjang, trading itu pendek. Cuma menurut saya kayak gitu kurang fair karena banyak orang niatnya trader tapi bisa nyimpen saham bertahun-tahun karena nyangkut. Ada orang invest di saham BEX, niatnya invest sekarang nyangkut berini. Jadi panjang pendek itu seringkali nggak diputuskan oleh kita. Panjang pendek itu diputuskan oleh harga saham. Kayak gitu. Jadi menurut saya definisi invest yang lebih menarik adalah invest adalah satu strategi di mana kita tinggal beli, kita tunggu, terus kita berharap untung di masa yang akan datang. Jadi nggak repot. Kalau tiap hari harus ngamatin market, tiap hari harus buat cut loss, tiap hari harus ini ngamatin asing dan lain-lain, itu bukan invest menurut saya. Itu kerja.
Misalnya orang kerja di BUMN kan nggak dibilang invest BUMN kan, invest di BUMN. Dia kerja invest itu dia non aktif kitanya. Pertanyaannya kapan waktu yang tepat buat invest? Jadi sebenarnya apa ya? Kapan waktunya? Jadi mungkin idealnya adalah seperti ini. Jadi invest adalah bisa kita lakukan biasa kalau harga sahamnya sudah murah, dan kedepannya kita percaya akan bergerak naik dari level harga saat ini. Nggak usah sehari 2 hari ke depan karena itu tentunya nggak bisa diprediksi karena badan yang mutusin. Cuman misalnya saya yakin dalam 5 tahun bakal naik. Kalau saya beli BCA sekarang, saya yakin dalam 3 tahun bakal naik. Berapa tahunnya berapa ya tergantung keputusan Anda mau invest berapa tahun. Kayak gitu, saya yakin ininya bakal naik, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi itulah invest, tanpa harus repot, tanpa harus mantau. Anda punya keyakinan sendiri. Kayak gitu. Jadi apa? Kalau misalnya Ibu siapa tadi yang punya keyakinan untuk Ibu Fora ya, misalnya Ibu atau Bapak Fora itu sekarang punya keyakinan yang besar bahwa everything is going to be okay. COVID-19 ini cuma masalah singkat, waktunya beli sekarang, nanti akan baik-baik aja. That's the time untuk invest buat Bapak atau Ibu Fora ini. Karena sekarang harga mungkin udah murah, dan kalau kedepannya misalnya yakin, tadi ada yang buat ini berapa April, 4 Juni, 3 Juni itu udah beres semua. Kalau Anda juga yakin 4 Juni udah beres semua, itu waktunya Anda invest. Kayak gitu. Cuman pertanyaannya apakah Anda yakin? Atau Anda yakin misalnya nggak usah 4 Juni, paling lambat akhir tahun sudah beres semua. Kalau Anda punya keyakinan itu, Anda beli sekarang, Anda invest, Anda tunggu 2-3 tahun lagi dan Anda bisa recover. Itu yang ditunggu. Kalau saya pribadi, untuk invest, saya melihat 2 hal. Pertama, saya melihat ketahanan perusahaan. Karena saya tahu investasi saya akan hilang kalau perusahaannya bubar. Ketahanan perusahaan. Kalau ini kita bicara 1 tahun yang lalu atau 4 bulan yang lalu, saya nggak mempertanyakan ketahanan perusahaan BCA, BRI, Mandiri, dan lain-lain. Kalau Anda tanya 2008 lalu, saya nggak mempertanyakan nasib perusahaan-perusahaan itu. Karena krisisnya di Amerika, orang nggak bisa nyisi rumah. Nggak ada urusannya sama BCA di sini. Kayak gitu. Cuma kalau sekarang, saya jadi agak mempertanyakan. Itu hal pertama yang membuat saya nggak berani invest untuk sekarang. Apalagi harga sahamnya, mending kalau harga sahamnya turun. Misalnya udah dibanting bulan Maret, udah itu wait and see. Harganya nggak kemana-mana karena orang ngerasa udah murah, tapi masih takut ke depannya gimana. Kalau harganya masih di titik Maret lalu, mungkin saya akan mikir-mikir untuk memberanikan invest. Sekarang harganya nggak di Maret lalu. Misalnya contoh paling menarik itu, ini bursa dunia deh, bursa Amerika. Nah, ini bursa Amerika saat ini, Jumat kemarin ada di titik. Nah, ada di titik sama dengan bulan September lalu. Menurut saya ini gila. Karena artinya apa? Nilai perusahaan saat ini itu kurang lebih sama dengan September lalu. Karena menurut saya kalau kita tanya ke anak SD pun, nggak mungkin bilang kondisi ekonomi, masa depan, proyeksi saat ini sama bagusnya sama September yang lalu. Menurut saya itu gila. September yang lalu kita nggak di lockdown kan, nggak pernah kepikiran akan ada potensi lockdown, ekonomi bisa berhenti. Sekarang itu jadi kenyataan. Harganya sama. Jadi menurut saya masih banyak hal yang bisa terjadi. Itu sebabnya saya memutuskan untuk nggak invest dulu kayak gitu. Karena saya mempertanyakan ketahanan beberapa perusahaan. Tapi ada banyak perusahaan yang tahan, yang saya yakin, misalnya Telkom, saya yakin tahan, Unilever, Indofood, dan beberapa perusahaan lain saya yakin tahan meskipun krisis ini akan berlangsung. Kayak gitu kan. Krisis misalnya saya yakin tahan, cuman hal kedua yang saya jadikan acuan dalam berinvestasi adalah saya lihat pergerakan big playernya.
Saya lihat pergerakan asingnya kalau saham-saham yang dibandari asing, atau pergerakan bandar lokalnya kalau saham-saham yang dibandari oleh lokal. Saya lihat itu dan saya melihat semuanya lagi jualan. Jadi kalau mereka aja jualan, saya nggak yakin masa depan kayak gimana, saya sih nggak akan invest. Seperti itu. Walaupun akan ada markup, yes akan ada markup. Karena bandar nggak bisa terus jualan dan harganya terus turun, lama-lama nggak ada yang beli. Cuma itulah yang saya incar. Menurut saya arahnya masih turun, asing pun masih keluar. Jadi itu yang saya tunggu. Sederhananya mungkin kalau nggak belajar analisa bandar mortgage, lihat aja. Kalau asingnya mulai rajin inflow 300 miliar, 500 miliar, mulai rajin inflow, itu waktunya Anda invest. Kalau sekarang asing masuk 200 miliar sehari, udah itu besoknya keluar 700 miliar, itu belum tandanya Anda invest atau saya invest kayak gitu. Seperti itu. Oke. Ada penjualan asing yang sangat besar bulan Maret April, bisa dikatakan asing cut loss atau masih untung? Wah, ini case by case ya. Kalau asing cut loss atau masih untung, ya saya nggak bisa bilang semuanya untung, saya nggak bisa bilang semuanya cut loss. Ini case by case. Ada yang untung, ada yang cut loss. Kayak gitu. Cuma ya intinya menurut saya asingnya takut. Itu menurut saya lebih fair menjelaskan. Saya ngelihat sekarang asingnya itu takut. Asingnya itu takut dengan kondisi, karena kalau Anda belajar misalnya pembahasan tentang ekonomi after COVID-19 atau gimana kemampuan negara mengatasi masalah COVID-19, itu sangat dipertanyakan kemampuan negara miskin, Indonesia bukan negara miskin, atau negara berkembang seperti Indonesia untuk bisa menghandle COVID-19 dan hidup dengan COVID-19. Maksudnya ekonomi bisa sehat, orang-orang bisa kerja lagi, dan sambil menyetop COVID-19 kurang lebih seperti yang dilakukan di China sekarang sangat dipertanyakan. Jadi asingnya keluar dalam jumlah besar, terlepas dia untung atau rugi, mungkin fokus dia adalah ngurangin dulu portfolio, karena takut kondisi ini terus memburuk, dan seperti saya bilang kemarin, months after months itu akan lebih kompleks masalah ekonominya. Kita sekarang udah memasuki bulan April yang mulai orang khawatir tentang ekonomi. Pemerintah terus memperingatkan bahwa ini gawat, ini gawat, ini gawat. Ini bulan April. Dan saya sangat yakin kalau kondisi yang sama masih terjadi, orang masih harus di rumah, mall harus tutup, semua bisnis masih di stop, bulan Mei nggak jadi lebih ringan daripada bulan April. Kayak gitu. Ini bukan cuma di Indonesia, di semua negara seperti itu, dan itu yang jadi bahaya kayak gitu. Jadi itulah menurut saya alasan asing keluar. Ada yang dia profit taking, ada yang udah jualan, udah cut loss kayak gitu. Masuk akal, saya pemain lama berpendapat begitu, nyangkut pasti ada. Demi peluang pasar untuk masuk sedikit-sedikit dana segar. Oke. Pertanyaan dari Pak David, jika saham IPO bisa naik ratusan atau ribuan persen, apakah saat ini lebih bagus beli saham IPO untuk trading jangka pendek? Bagaimana pendapat Bapak? Bagaimana menurut Bapak untuk saham yang baru IPO udah turun 2 hari pertama? Apakah bandar tidak merasa takut retail tidak jadi apa nih? Retail tidak jadi beli dengan sikon sedangkan distribusi belum selesai. Oke, dan untuk kondisi saat ini lebih safe trading blue chip, second liner atau IPO. Oke. Analisa saham IPO kalau dari sudut bandar mortgage adalah analisa yang paling sulit bagi Anda yang pernah ikut workshop, apalagi banyak yang pernah ikut semua workshop. Bandar mortgage IPO itu paling sulit kayak gitu. Saham IPO bisa naik ribuan persen, yes, dengan catatan retailnya nggak masuk. Kalau retailnya udah diserbu sama retail di hari pertama, hari kedua dia biasanya akan mulai jatuh. Dia akan nari-nari tentunya sama seperti blue chip, biar laku selalu harus digerakkan kayak gorengan, biar orang PD masuk, biar orang ngerasa bakal cepat kaya kalau bersama IPO. Cuman itu kalau retail masuk kayak gitu, dia nggak akan bisa naik banyak.
Anda pelajari semua saham yang IPO 3 tahun terakhir, saham-saham yang diserbu retail banyak-banyak Anda lihat harganya. Nggak ada yang naik. Tapi saham-saham kayak ITIJ, kayak apa, kayak gitu. Kayak apa ya, banyak lah, saya lagi ngeblank apa aja, cuma ada banyak saham kayak gitu yang nggak pernah jadi perhatian retail, bahkan kita nggak bisa beli, itu naik banyak. Jadi nggak mudah untuk membeli saham IPO dan nggak mudah untuk mengidentifikasi saham yang naik banyak itu karena dia nggak manggil-manggil kita di running trade. Kan biasa saham itu manggil-manggil kita kan kayak real gitu di running trade, manggil-manggil kita supaya kita beli. Itu marketing bandarnya supaya kita beli. Saham kayak gitu akan sulit untuk naik ribuan persen pasca IPO. Cuma ada saham-saham yang naiknya pelan-pelan, nggak manggil-manggil, atau tiap hari auto reject berminggu-minggu, itulah saham bagus. Jadi kecuali Anda bisa mengidentifikasi saham seperti itu, which is caranya juga nggak mudah, saya nggak menyarankan Anda trading saham IPO. Masalah lain di masa krisis ini adalah saham-saham yang IPO itu likuiditasnya rendah banget. Saya sangat khawatir orang yang masuk nggak bisa jual karena likuiditasnya rendah banget, karena kalah jamanggung sama saham-saham gorengan lain kayak BBRI, BCA, Telkom, itu kan udah digoreng-goreng. Jadi biasanya kalau kita ngeliat, wah sehari aja bisa peluang 6-7% di BRI, ngapain beli gorengan? Jadi sekarang kan saham blue chip juga udah jadi saham gorengan karena cara nyetirnya dirubah. Jadi saham IPO itu likuiditasnya sangat rendah. Transaksi cuman 300 juta, 500 juta, jadi sangat beresiko kalau Anda beli. Kayak gitu. Ini kurang lebih itu yang the best sekarang kalau Anda mau trading, ya trading saham gorengan aja. Saham blue chip yang digoreng-goreng. Kalau Anda mau trading, menurut saya itu lebih aman. Kalau saham blue chipnya Telkom lebih baik lagi karena kita tahu, ya kalau Telkom juga akan se-volatile saham-saham perbankan lain, itu lebih baik lagi. Intinya kalau Anda yakin perusahaannya akan safe ke depan, itu lebih baik. Saran saya untuk trading, untuk tektok, untuk seru-seruan di masa krisis itu lebih menarik, lebih aman lah, mungkin safe, fokusnya aman. Oke. Bisa nggak CTS di Telegramnya stop mengoreksi komen kejadian atau kenaikan penurunan harga sebuah saham? Suka sindir komentator tapi nggak sadar kalau CTS juga komentator. Lebih fokus dengan memberikan hint apakah saham yang sedang diakumulasi bandar seperti dulu. Oke. Kami nggak pernah kami sering memberikan hint tapi dibalik dari edukasi. Kalau Pak Budi membaca bisa banyak hint-hint. Pertama, bisa banyak hint dari banyak komentar. Kedua, untuk kami memberikan banyak hint saham yang diakumulasi, harus ada banyak saham yang diakumulasi. Karena saham yang naik itu nggak harus diakumulasi. Mungkin itu yang Pak Budi miss. Kenapa kami jarang memberikan hint saham yang diakumulasi kayak dulu? Karena sekarang nggak banyak saham yang diakumulasi. Kami nggak bisa mengada-ngada bilang, wah saham itu naik diakumulasi. Padahal kalau kami analisa di distribusi. Kami diketawain alumni workshop kalau kayak gitu, bilang saham yang didistribusi dibilang diakumulasi demi memberikan hint. Jadi itu juga itu hint yang kami berikan sejak podcast pertama. Kami bilang sahamnya market udah dijadikan seperti kasino, harga naik turun sambil bandarnya terus jualan. Kayak itu hint loh, kalau Anda menyadari, itu hint yang terus kami berikan. Kami bilang bandarnya jualan. Cuma kami bilang sekarang ini kondisi sangat khusus di mana bandar jualan pun nggak akan terus dibanting gila-gilaan seperti kondisi normal, karena sekarang itu market itu bagus dijaga seperti ini. Dia the new normal. Marketnya kalau bisa volatile, naik turun tinggi kayak IHSG seminggu ini atau 3 minggu terakhir, itu lebih mudah buat mereka jualan. Karena Anda kalau perhatikan saham-saham blue chip pun yang dia nggak volatile itu nggak laku dijual. Itu juga hint. Jadi yang mungkin itu yang kami lakukan. Kami juga kadang-kadang jadi komentator saham, kami komentar saham kayak gitu, dan saya menjelaskan, saya sering ngomong saya kalau di TV jadi komentator saham kayak gitu. Jadi
Itu karena ya saya nggak bisa bilang, oh karena bandarnya akumulasi, kalau di TV nggak bisa. Nanti jadi, dan karena ada pertanyaan lain akan muncul, bandar itu apa? Dan lain-lain, jadi panjang. Jadi satu sesi khusus, jadi satu workshop khusus, itu kan nggak fair. Jadi saya ngomong-ngomong yang nggak jelas lah. Kayak oh penjualannya oke, marketnya udah tenang. Karena kita harus berpikir ngomong ke orang awam. Itu sebabnya saya membuat podcast ini pun untuk menjelaskan lebih panjang. Jadi seringkali malah kepanjangan menjelaskannya seperti itu. Oke, pertanyaan lain. Jadi hint akan selalu kami berikan, tapi tentunya kami hanya akan mengatakan saham diakumulasi kalau saya melihat diakumulasi. Atau mungkin saya beri contoh ini deh, satu hint yang kami berikan. Yang terakhir aja misalnya, nah ini. Mungkin biar membantu rekan-rekan semua. Nah ini tentang NV, waktu itu NV-nya lagi naik gila-gilaan. Terus saya screen cap, saya tunjukin retail broker retail lagi beli, terus kami mengatakan terlihat jelas meskipun saham ini sudah memakan banyak korban, namun terlihat jelas investor retail masih berlomba-lomba untuk membeli saham ini. Kalau retailnya beli, berarti bandarnya jualan. That's a hint. Saya bilang ini saham ini naik, tapi saya bilang retailnya beli, bukan bandar yang beli. Itu juga sebenarnya hint yang kami lakukan. Saya nggak bisa bilang buy atau sell, saya nggak melakukan itu. Oke gitu. Dan setelahnya kita tahu sahamnya jeblok kan, kami ngasih hint lagi. Bukti retail suka banget saham NV. Ini sahamnya udah plus 5, tadinya plus 20%-an. Ini udah minus 6, kayak gitu. Saya lupa kemarin tutup jam berapa, di harga berapa, seperti itu. Jadi kita sering memberikan hint juga sebenarnya, walaupun kita nggak memberikan entry point. Bahkan di workshop kami nggak memberikan entry point. Kami jelaskan kenapa entry point itu sangat berbahaya buat investor retail. Maksudnya bukan berarti retail jangan beli entry point ya, bukan. Cuman kenapa entry point itu apa ya? Entry point itu berbahaya. Maksudnya kalau kita ngasih tahu entry point, semua retail masuk di situ bakal dihajar bandar. Itu saya yakin. Karena kalau retail semua beli ya bandarnya jualan. Di mana-mana nyopet itu diam-diam sendiri-sendiri. Kurang lebih itu. Pertanyaan lain, Pak Arga. Sekitar akhir 2019 banyak sekuritas asing yang hengkang. Menurut Pak Arga ada kemungkinan masalah di IHSG. Bagaimana jika indeks kembali normal? Apakah sekuritas asing masuk lagi? Bagaimana dengan historik krisis 2008? Data bandarmologi tahun 2008 nggak banyak yang bisa kami record, jadi kita nggak bisa banyak. Ya intinya itu data transaksi kan, bukan data candlestick kan, itu data transaksi beberapa tahun yang lalu, jadi susah untuk direcord, dianalisa. Cuman ini yang pasti ya, di 2018 lalu pertama broker asing keluar, udah itu investor asing terus keluar sampai sekarang. Itu indikasi yang sangat jelek, yes, itu indikasi yang sangat jelek. Apalagi ketika investor lokalnya melemah. Kita ada beberapa kejadian signifikan di Indonesia. Pertama, krisis Jiwasraya yang mengganggu bandar dan menjatuhkan kinerja reksadana. Karena bandarnya diganggu, otomatis reksadana yang kerja sama bandar itu semua terjun bebas. Kayak gitu, itu blunder yang dilakukan mungkin tanpa disadari, cuma itu yang udah terjadi. Jadi kinerja reksadana itu bakal berkurang. Sekarang ada krisis COVID-19, itu pun masalah lain buat bursa kita. Apakah asing akan masuk lagi? Hopefully so. Apalagi sekarang kita asing ngelihat sendiri, ternyata di Indonesia gampang banget mau keluar pun. Karena satu hal yang sangat diperhatikan asing untuk masuk adalah bisa keluar nggak? Asing naikin harga gampang, tinggal hajar kanan. Ngumpulin BRI, ngumpulin Telkom gampang, tinggal beli. Tapi pertanyaannya, kalau udah dia beli, harga udah naik, bisa keluar atau enggak? Itu sebabnya dibutuhkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi supaya, karena kalau ekonomi bertumbuh, rakyat tambah makmur, bisa keluar. Orang akan berpikir untuk berinvestasi dalam kondisi normal ya, bukan kondisi sekarang.
Dia bisnisnya sukses segala macam, pikir untuk invest. Invest bisa beli asuransi yang paling safe, bisa beli reksadana atau beli saham. Dana segar berarti mengizinkan investor asing untuk keluar. Kalau dia mau keluar, ada likuiditas, ada daya beli, itu yang penting. Jadi mudah-mudahan dengan kita dengan senang hati membantu investor asing keluar, itu dia ingat bahwa di Indonesia dalam krisis pun gue bisa jualan banyak. Jadi itu safety factor ke depan. Tapi kembali lagi itu keputusan mereka. Yang pasti saat ini jumlah kepemilikan asing di Indonesia masih cukup besar. Jadi masih banyak kepentingan. Tapi tentunya kita berharap mereka masuk lagi supaya IHSG bisa naik lagi. Kayak gitu. Dan itu juga yang membuat saya khawatir dengan krisis COVID-19 ini. Karena oke deh, sekarang kita masukin 1 bulan full pertama di bulan April ini di mana udah masa-masa lockdown. Orang akan mencari pemasukan ini, mencari income, solusi income, melihat market udah jatuh, harga saham udah murah, beli dan ternyata seru dong trading saham. Saya kenal banyak pengusaha yang ngobongin saya, pengusaha sukses yang tadinya nggak pernah trading saham, jadi tertarik sekarang. Karena dia harus stay at home, dia cuma ngeliat, oh seru juga ya trading di market. Kayak gitu, naik turun dong, nggak ngefek ternyata gitu kan. Orang COVID terus meningkat, bisnis gue tambah suram, bursa saham tetap terbang kayak gitu. Jadi itu terjadi, cuman itu di bulan pertama. Bulan pertama saya yakin orang yang sebelumnya punya uang, punya tabungan masih ada tabungannya kan. Pengusaha yang di lockdown masih ada tabungannya dan bisa disalurkan ke yang lain. Cuman gimana kalau itu terjadi di bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima? Ada kemungkinan orang-orang yang tabungannya sudah terbatas dan kerjanya belum recover, ada kemungkinan dia ngerasa, waduh, gue udah butuh mencairkan aset. Jualan apa sekarang? Pertama, jualan mobil susah. Jualan rumah, apalagi zaman sekarang. Jualan apa? Ya jualan produk investasi yang liquid, either saham atau reksadana. Kalau ada gelombang aksi jual itu bahaya stock market kita. Jadi itu yang saya khawatirkan terjadi. Itulah efek ekonomi yang real terhadap bursa saham. Dan podcast kemarin saya bilang efek perusahaan terhadap saham adalah kalau perusahaannya jatuh, sahamnya ikut jatuh. Kalau perusahaannya bangkrut, gagal bayar, disuspend, sahamnya ikut kena. Sebelum itu terjadi nggak ada hubungan. Boleh ada hubungan, boleh itu keputusan bandar, nggak pun nggak apa-apa. Karena nggak ada kewajiban di bursa kita kalau perusahaannya rugi besar atau perusahaannya tutup, harga sahamnya harus turun, kan nggak ada peraturan itu. Nggak ada peraturan itu, jadi itu yang jadi pertimbangan kita kayak gitu. Dan cuman kalau nanti ekonomi semakin susah, orang akan mencairkan aset yang dia punya untuk terus bertahan hidup atau untuk terus memulai investasi lain, itu akan impact-nya akan mengerikan di bursa saham juga. Jadi bisa ngalir ke bursa saham akhirnya. Itu yang saya takutkan. Mudah-mudahan nggak terjadi. Saya berdoa supaya itu nggak pernah terjadi. Saya rasa kita semua juga pengen ini semua cepat berakhir. Dari Pak Jin, supaya terjangkit COVID berkurang, kurangi aja tesnya. Ide jenius. Kalau nggak ada yang tes terjangkitnya, kalau nggak ada yang dites terjangkitnya 0. Saya setuju, that's the point. Itu yang selalu saya khawatirkan juga, bahwa tes itu adalah kunci. Saya nggak nonton banyak berita di Indonesia karena saya nggak suka format dan penayangan beritanya, jadi saya hanya nonton berita luar negeri. Kalau di Indonesia baca koran aja, atau kita di Facebook pun orang share kayak gitu. Cuman kalau Anda nonton berita di luar negeri, di negara-negara yang krisis, semuanya bilang sama. Salah satu cara yang bisa dilakukan sekarang ketika obat belum ada dan belum dibuat, vaksin sedang diuji coba, paling cepat 9 bulan lagi baru bisa dipakai. Yang harus dilakukan sekarang adalah social distancing. Formatnya beda-beda, ada lockdown, PSBB, apapun lah namanya. Jarak 1 meter, pakai masker dan lain-lain. Kedua adalah massive testing, supaya semua orang yang kena itu bisa segera
karantina, segera mengisolasi diri. Tanpa tes itu nggak bisa dilakukan. Dan Indonesia masalah utamanya sekarang nggak banyak tesnya nggak banyak. Dan kemarin saya nonton itu yang di mata Najwa, kalau secara tersirat saya lihat pemerintah bukan nggak tahu, cuman pemerintah ngerasa ini udah Pak Jokowi bilang pilihannya buruk semua nih. Pilihannya buruk semua dan yang dilakukan jadi nggak ada pilihan bagus. Saya setuju banget bahwa susah jadi pemerintah, pilihannya buruk semua. Cuman sebagai ini orang luar kita bisa, karena pilihannya pemerintah memilih pilihan buruk, kita tinggal nyinyir kan, tinggal kritik. Wah ini kurang bagus. Ini kalau ini gimana, enak kita nyinyir. Cuman pemerintah nggak boleh, wah ini kalau pilihan buruk semua ya gue diem aja. Itu pun jadi salah buat pemerintah. Jadi yang saya lihat ada kemungkinan arahnya adalah ke depannya, kalau memang nggak ada tes yang murah, mudah dan bisa dilakukan secara masif, dan nggak ada dokter, cuma dibutuhkan 1.000 dokter, kayaknya sekarang kalau di rata-rata kemarin cuma 1.500 tes per hari, itu yang data yang kami olah kemarin. Mungkin di Indonesia lama-lama PSBB itu dibuka karena alasan ekonomi, bukan alasan kesehatan. Dan tes, jumlah terjangkit itu sangat berkaitan dengan tes. Semua negara yang dites dalam jumlah besar, terjangkitnya besar. Bahkan negara sekecil Swiss pun, karena kalau nggak salah dari 1 juta orang ada 30.000 yang dites, yang terjangkit jauh lebih besar dari Indonesia. Karena kalau di Indonesia gitu, nggak pernah dites ya nggak ada yang terjangkit. Sekarang cuma berapa ribu yang dites, yang terjangkit ya cuma berapa ribu juga. Kayak gitu. Jadi itu masalah. Oke, saya jawab saham sekarang. Tadi ada pertanyaan lain juga ya sahamnya. Oke, sebentar. Adaro, BTPS. Oh ya, tadi udah ada note-nya. Saya coba Mior, Adaro, dan BRPT deh satu-satu. Mior luar biasa. Ini saya coba aja. Mior ini saya nggak yakin dibandari oleh asing, jadi agak lebih sulit kita ya. Partisipasinya cuma 18%. Ini low foreign power. Jadi ini nggak dibandari asing. Cuma saham ini, seingat saya dia bagus. Secara bandarmologi dia bagus. Dia ada akumulasi cukup besar. Ini sempat dibahas di workshop weekend lalu, seingat saya saham Mior. Jadi di masa penurunan ada akumulasi, kita lihat selama bulan April deh. Kita lihat pastikan ada indikasi akumulasi nggak secara bandarmologi untuk saham Mior. Sudah ini. Ya, ada indikasi akumulasi selama bulan April. Kita lihat broker-broker yang beli aja. Saya coba sederhanakan karena analisa bandarmologi broker summary ini nggak mudah. Kita lihat broker-broker yang beli, banyak broker asing, banyak broker ini, sementara yang jual itu retail, YP jualan, PD jualan, NI jualan, KK jualan. Jadi memang ada indikasi akumulasi dan harganya pun udah naik banyak. Apakah saya berani beli? Saya nggak punya saham ini. Apakah saya berani beli di harga ini? Saya nggak, karena nggak sesuai dengan gaya trading saya. Cuma kita lihat seminggu terakhir deh untuk Mior. Kita lihat seminggu terakhir. Juga indikasinya masih akumulasi. Jadi it's still good, cuman saya nggak berani beli kayak gitu karena beda gaya. Saya nggak suka saham yang mahal udah naik banyak kayak gini, kayak gitu. Oke. Pertanyaan lain, BRPT. BRPT juga, BRPT ini saham spesial, sebenarnya partisipasi asingnya juga nggak besar, 21%. Ini saham ini ada kepentingan besar dari sejumlah orang, BRPT dan Tepia, untuk dikerek naik. Itu yang membuat dia dikerek naik
selama setahun terakhir inilah ya, setahun ke belakang, dan itu yang juga membuat dia rebound. Ini basically cuman bandar oper-operan di BRPT dan TEPIA ini, jadi lebih sulit dianalisanya kayak gitu, cuma oper-operan. Kalau trading BRPT masih menarik selama dia udah cukup recovernya, udah lumayan sih ya saham ini. Ya paling targetnya kalau ini pun dia akan dibalikan ke harga sebelum krisis kayak gitu. Karena saya rasa biasanya harga dinaikkan ini karena ada kepentingan corporate action, dia mau minjem duit lah, mau apa kayak gitu. Dan menurut saya sangat kecil kemungkinan ada corporate action di masa pandemik ini seperti itu. BRPT dan TEPIA mirip-mirip lah ya. Terlalu panjang kalau saya harus analisa. Adaro mungkin saya analisa juga. Adaro ini ya kita lihat mungkin dari periode ini 326 sampai sekarang. Saya ingat saya masih cukup oke saham mining ini. Adaro. Wah ya, saya cukup menarik. Kita lihat ada 2 broker besar melakukan pembelian dari mereka sendiri juga. CGGR itu mereka juga, CS dan YU. Jadi ini saham masih menarik. Kalau mau invest, Anda yakin kondisi baik, Adaro salah satu yang cukup menarik. Kalau kembali lagi, kalau Anda udah punya optimisme kapan krisis ini berlangsung, karena efeknya semakin setiap bulan lewat dan krisis ini masih seperti ini, itu efeknya mengerikan buat perusahaan dan buat ekonomi masyarakat. Cuma Adaro pilihan menarik kalau Anda tipe yang optimis semuanya akan ini. Oke. Ada yang komen tentang AC. Saya lupa mana komen AC-nya, yang AC-nya ngeganggu katanya. Oh ya, mohon maaf. Saya lupa. Ini kebetulan ini kantor kami dulu, ruangan yang saya tempati ini kantor CTS dulu, sekarang kita pindah ke gedung lain. Dulu jadi masih ada AC, saya di Bandung di daerah Dago, jadi sebenarnya dingin, cuman ini karena ruang tertutup jadi ada AC pada saat itu, jadi formatnya berubah, jadi AC di atas sana itu muncul karena ininya direndahin kayak gitu. Waduh, kok jadi ngomongin AC. Ini ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan di video yang lain saya coba. Sebentar. Bagi yang ini rencananya pertengahan minggu ini kami akan buat ini lagi pembahasan sejenis lagi. Jadi bagi rekan-rekan yang mau tanya selanjutnya bisa kirim di situ. Oke, saya baca pertanyaan lainnya. Suka pertanyaan realistis, thank you. Menurut Pak Arga, dampak ke depan seakan market maker ini denial dengan kondisi saat ini apa ya? Apakah ini baik untuk bursa saham ke depan atau malah sebaliknya? Baik tentunya enggak, cuma pertanyaannya ada pilihan atau enggak? Itu questionnya, ada pilihan atau enggak untuk seperti ini? Karena semua pengusaha sekarang, bandar adalah pengusaha, dia bukan orang jahat, dia simply orang yang cari duit di market dengan cara ngatur harga saham kayak gitu. Bandar juga pengusaha, dia akan berusaha melakukan apa yang dia bisa lakukan saat ini, dan berhubung ada banyak dana segar masuk, orang baru trading, mereka memanfaatkan itu untuk jualan kayak gitu. Apakah kondisi ini baik ke depan? Saya sih nggak suka, maupun fokus saya di bandar, fokus saya di pergerakan bandar, cuman saya sih nggak suka karena tentunya resikonya jauh lebih besar buat investor saat ini kayak gitu. Apakah ini akan bertahan lama? Yang tadi saya bilang, kondisi krisis ekonomi, krisis perusahaan itu akan semakin menghantui semakin bulan ini berlangsung. Makanya kami banyak sekali menganalisa tentang COVID-19, tentang penyebarannya, bahkan kemarin ada yang kritik kebanyakan bahas COVID-nya.
Itu kenapa? Karena kami coba memprediksi kurang lebih ini kedepannya gimana. Kami nggak cari obat, nggak cari ini, cuma kurang lebih kedepannya gimana, karena dunia usaha, dunia ekonomi sangat tergantung sama langkah ke depan yang dilakukan. PSBB ini cuma akan terus menggerogoti ekonomi, menggerogoti tabungan, menggerogoti kesabaran orang, dan membuat krisis sosial mungkin terjadi. Jadi kami coba bahas, kami coba ini tentang penanganannya gimana nih. Kami nggak pernah bahas-bahas kayak gini, perang dagang, kami cuma senyum-senyum. Hal-hal lain orang Amerika nggak bisa nyicil kredit, atau orang Eropa, atau itu Inggris keluar dari Uni Eropa, kita cuma ketawa-ketawa. Itu apa hubungannya sama jualan semen? Apa hubungannya sama jualan Indomie? Kami selalu ngomong kayak gitu. Cuma sekarang kan semua berhubungan. Itu sebabnya ini. Jadi ini nggak bagus tentunya. Buat bursa saham manapun, kalau perusahaan berpotensi bangkrut, berpotensi gagal bayar, ini tentunya nggak bagus. Kayak gitu. Jadi saya pribadi berharap semuanya pulih. Ada ini Pak Aryo lagi. BMTR, Rial dan Pura, ini saham. Rial dan Pura itu simply saham yang bandarnya cukup kuat, jadi modalnya cukup besar, jadi dia sering nari-nari untuk Rial dan Pura. Cuma ya ini analisa bandar melalui IPO, saya rasa terlalu ini. Kalau mau tektok, saya menyarankan trading saham real. Mungkin cuma itu simple thing yang bisa saya bahas di kondisi saham seperti ini. Saya langsung real aja. Tektok real karena bandarnya cukup oke permodalannya, dan sepertinya bisa terus buat nari-nari dan nggak terlalu peduli sama COVID gitu untuk menjalankan bisnisnya seperti itu. Ya seperti itu, cuman di ini aja. Ini saham sudah sangat murah untuk real, sudah sangat murah, jadi saya rasa ini bandarnya masih terus jualan, nari-nari, cuma volatilitasnya menarik. Kembali lagi, cuman buat trading, buat invest, saya nggak tahu ini perusahaan beneran atau enggak. Pak Arga, mohon jelaskan kemungkinan terburuk market IHSG jika ternyata vaksin belum juga ditemukan, kondisi market global belum ada kepastian, bad news, sampai akhir tahun. Katakanlah hingga akhir Desember, kira-kira pro IHSG ke angka berapa? Aduh, kalau angka saya susah. Cuma yang saya sudah bahas juga sebelumnya adalah, menurut saya kalau ini berlangsung 6 bulan, anggaplah kita 1 bulan pertama sampai 5 bulan ke depan, akan ada saya nggak tahu banyak atau enggak ya, karena saya nggak tahu dari 600 saham itu berapa yang krisis impact sangat besar, saya belum hitung itu. Cuman menurut saya akan ada cukup banyak, bisa puluhan lah ya, puluhan, mudah-mudahan nggak sampai lebih dari 100 perusahaan TBK yang nggak bisa recover lagi. Itu menurut saya itu bisa terjadi sampai akhir Desember. Perbankan saya nggak tahu sekuat apa mereka, cuman itu pun akan krisisnya lama. Jadi recovery-nya lama kalau dia nanti recover. Kembali lagi masih kalau, karena vaksin pun belum tentu ditemukan di tahun depan. China bilang awal tahun 2020 belum tentu vaksin yang dipercaya berhasil itu berhasil setelah diuji. Kenapa harus diuji? Karena belum tentu berhasil. Kayak gitu. Jadi itu ininya, dan ujungnya kalau ekonomi masyarakat udah ini, investasi akan dilupakan, pindah ke kebutuhan pokok. Jadi mungkin ada bisa mungkin ada efek orang melikuidasi investasinya untuk memenuhi kebutuhannya. Itu yang sangat bahaya. Tanya BBRI dan LPPF. BBRI sebenarnya sudah saya bahas, asingnya masih terus jualan. Untuk forum umum gini memang lebih enak bahas saham yang dibandari asing karena analisanya lebih mudah. So far kemarin masih jualan besar, masih jualan 340 miliar. Ya belum ada tanda-tanda ini, turunnya pun masih cenderung sideways beberapa minggu terakhir, jadi belum menarik. Kalau discount, saham ini menarik karena kepentingan asing besar saham ini, nggak mungkin ditinggalin gitu aja untuk saham BRI. Seperti itu. Oke, HMSP.
hadir. Ilmunya ngena banget, thank you. Oke, HMSP. Oh, saya analisa aja HMSP, kita lihat asing apakah masih jualan. Ya masih jualan, jadi ini juga concern saya yang lain. Saya percaya HMSP bisnisnya kuat terlepas krisis berlangsung lama, dan setahu saya utangnya nggak besar. HMSP bisa di cross check lagi biar nggak kemana-mana analisa kita saat ini. Jadi saya ini juga concern saya. Jadi even saham-saham yang dijamin aman pun terus dijual asing. Yang kita yakin aman ke Indofood terus dijual asing. Unilever saya nggak tahu Indofood, cuman ICBP misalnya. Jadi ini yang saya khawatirkan. ICBP nggak kemana-mana sih memang. Cuma Unilever yang banyak dijual asing ya. Nah, cukup banyak jual asing. Ada 2 inflow lumayan ya. Bisa diperhatikan minggu depan Unilever. Ada 2 inflow lumayan 2 hari terakhir. Bahkan ini sampai ngasih highlight. Inflow 2 hari terbesar dalam 6 bulan. Udah lama dijual, mungkin bisa pantau. Ini 1 hari. Nah, ada inflow 3 hari terakhir di Unilever. Ini menarik diperhatikan kayak gitu. BRI masih nggak menarik, HMSP pun masih nggak menarik. Lagi pilek BRI. Efek yuk nabung saham mungkin. Tapi saya rasa orang udah nggak nabung saham sekarang. Ini banyak yang kecewa. Konstruksi Wika, Waskita, WSBP. Saya coba buka satu aja. WSKT. Asingnya cuma 8%. Kita nggak usah lihat asing. WSKT saya bahas 1 selama bulan April aja. Nggak ada apa-apa, cenderung distribusi mungkin ya. Kalau saya lihat sekilas kayak gini, cenderung distribusi ya, seksi kurang menarik menurut saya. Saham BUMN ini banyak urusannya, banyak kepentingannya. Kalau setahu saya konstruksi memang ditutup, saya lebih melihat saham-saham swasta lebih menarik untuk digoreng-goreng daripada saham BUMN, dengan catatan sama-sama nggak beroperasi saat ini. Jadi saya lebih prefer saham-saham kayak ERA, yang banyak LPPF atau MAPI, itu menurut saya lebih menarik kalau memang goal kita adalah mencari trading dan memanfaatkan volatilitas, bukan beli untuk simpan. Kayak gitu. BCA, ini saya ambil BCA. BBCA, wow. Pelan-pelan turun, asingnya pun terus jualan besar. Saran saya untuk BCA bagi yang belum punya, tunggu outflow-nya meredah. Kadang-kadang ada inflow. Biasa BCA kalau ada inflow itu nggak 1 hari kalau kita lihat, dan harganya biasa langsung rebound. Jadi tunggu aja. Saya percaya saham ini lebih kuat dari krisis daripada BRI karena kepemilikannya lebih terpusat untuk BCA. Oke, PP. PPRO bisa mulai nyicil. Waduh, saya nggak tahu PPRO, banyak masalahnya. Dia masuk portfolio Asabri dan lain-lain. Cuman saya banyak yang bilang ini kalau 50 bisa dibeli, silahkan. Mau dibeli di pasar nego silahkan. Ini cukup menarik ya nggak akan turun lagi kan kalau di 50, jadi silahkan kalau PPRO mau menarik beli. Kalau dalam 20 tahun ke depan bagaimana Pak? Aduh, ya 20 tahun ke depan ya kalau mau beli, saya rasa saham-saham yang Anda yakin masih ada 20 tahun ke depan, beli bisa oke-oke aja sekarang sih. Saham farmasi masih oke. Farmasi masih lumayan oke. Di podcast 2 minggu lalu kalau nggak salah saya bahas tentang KF dan INAF, masih menarik.
Untuk di TikTok ini bandarnya sama, pergerakan harganya pun sama. So far belum ada tanda-tanda ini. Saya coba 2 minggu terakhir aja KF aja. Minggu lalu KF. Cukup menarik, saya rasa minggu ini pun masih volatile untuk seminggu ke depan, naik turunnya masih lumayan. Farmasi kayak gitu. Oke. BBNI, BBCA udah. Oke, saya ini dulu aja. BBCA. Sorry, BBNI. BBNI asingnya masih terus jualan, kita lihat ini masih terus ke bawah, pelan-pelan jualan, masih buat titik terendah barunya. BNI kita lihat asing udah jualan dari sini, pelan-pelan turun. Di sini pas mulai dibanting dan sekarang pun masih terus jualan. Jadi mirip-mirip kayak gini lah sekarang itu. Harganya masih sideways, cuma asing terus jualan. Saya sendiri belum menarik gitu. Itu yang saya bilang kenapa saya memilih nggak invest sekarang, karena saya lihat pun asing pun milih keluar. Ngapain saya nampungin kayak gitu. Oke. Bahas Telkom, ASI, bahas TLKM. Nggak menarik juga, mirip ya, nggak banyak yang bisa saya bahas. Kondisi kayak gini, partisipasi asing ini jual ya nggak menarik, dan ini volatilitasnya bertambah saya lihat. Kalau untuk jangka menengah panjang nggak menarik, cuma volatilitasnya bertambah. ASII kita lihat tadi ASI jualannya besar malah, karena memang 2,5 triliun kan tersebar di saham-saham ini yang dijual asing minggu lalu. Yang menarik cuma Unilever tadi kita lihat kayak gitu. Oke. Satu lagi saya bahas sedikit pertanyaan yang masuk lewat email. Saya ada minta direkapkan. Kalau CTS beli saham untuk 5 tahun ke depan, mau beli saham apa? Ya, ini menanggapi pertanyaan yang kami buat di Instagram. Nggak tahu, 5 tahun ke depan, kalau dengan asumsi COVID-19 ini berlangsung lebih dari setahun atau anggaplah ya sampai lewat tahun depan, bahkan tahun depan pun vaksin belum ditemukan di awal tahun depan, jadi mungkin 1 tahun lagi Indonesia itu, saya nggak beli sekarang. Kalau beli sekarang ya mungkin di harga sekarang saya beli apa ya, mungkin Telkom kali ya, soalnya Telkom turunnya udah lumayan belum. Ya nggak nyambung sih, karena turunnya nggak banyak. Saya nggak kalau saya anti beli saham rokok, saya seumur hidup nggak pernah beli saham rokok. Cuma mungkin kalau saya nggak anti, saya beli GGRM. Kalau saya nggak anti, kayak gitu. Nah, menurut saya harga sahamnya udah cukup murah sekarang, kayak gitu. 5 tahun ke depan dengan asumsi COVID-nya jangka panjang. Atau saham favorit saya itu di pakan ternak, Cepin dan Java. Cuman Java yang udah turun lumayan. Mungkin ini yang saya beli. Nah, mungkin ini 5 tahun dengan asumsi COVID-19-nya cukup parah ya. Sampai 2 tahun ke depan kita masih merasakan efeknya. Sampai tahun 2021 full kita merasakan efeknya. Oke. Kasus BEX, oh ya, karena corona. Oh ya, BEX, oh ya, apakah kasus BEX ini karena COVID-19? Kemarin kami share di Telegram kami berita tentang BEX yang gagal bayar. Gagal bayar pemerintah Banten senilai 900 miliar. Apakah ini karena masalah COVID-19? Well, kita nggak tahu ya. Apakah ini COVID-19 atau enggak untuk BEX ini? Yang pasti, yang saya tahu manajemen BEX ini kurang bagus. Bahkan cabang-cabangnya di berbagai kota aja tutup kayak gitu, itu yang saya tahu. Menurut saya ini sih nggak ada hubungannya sama COVID-19. Jadi
Menurut saya terlalu cepat kalau bank baru 1 bulan orang nggak bisa bayar cicilan langsung gagal bayar. Harusnya sih nggak seperti itu. Cuman ya itu pendapat aja sih. Kayak gitu. Jadi nggak harus khawatir efek ini bisa kemana-mana. Banks yang diberitakan gagal bayar. Cuman saya cukup mempertanyakan juga kenapa berita sepenting ini bisa keluar sampai wartawan. Harusnya berita seperti ini ditutupi yang saya tahu. Karena ini sangat berpotensi mengacaukan banyak hal, apalagi di banknya sendiri. Oke. Kenapa udah lama nggak buat artikel? Well, basically sejak masa COVID-19 ini saya sangat sibuk, banyak banget yang diinikan. Jadi untuk buat artikel biasa saya butuh 4-5 jam buat menulis, buat mikir ide segala macam. Biasa saya lakukan malam-malam, cuman saya sedang sangat sibuk, jadi saya coba buat podcast ini dimana saya bisa jawab pertanyaan lebih banyak, membahas lebih banyak, karena cuma diomong nggak ditulis kayak gitu. Jadi basically alasannya itu saya udah ada banyak ide artikel yang mau saya tulis, misalnya Warren Buffett yang baru-baru ini cut loss yang nggak banyak dibahas orang, dan banyak hal, mudah-mudahan segera bisa dapat waktunya kayak gitu. Kenapa kurang tepat untuk investasi? Ya tadi udah dijelaskan. Oke, saya rasa itu untuk hari ini seperti itu. Saya rasa mayoritas pertanyaan sudah terjawab 2 minggu terakhir. Mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan buat rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan buat memenuhi kebutuhan. Nanti untuk selanjutnya ada yang mau dibahas, ada pertanyaan, silahkan disampaikan supaya bisa saya bahas untuk podcast selanjutnya. Di kolom komentar jangan lupa like, subscribe kalau suka. Saya rasa itu aja basically. Saya tetap punya titik yang sama untuk hati-hati, apalagi Anda yang masih baru, hati-hati tetap ini, dan kita sama-sama berharap mudah-mudahan virus ini segera pergi. Nggak tahu diapain tapi segera pergilah, karena itu yang ini. Cuma itu aja dari saya untuk minggu ini. Stay healthy, stay home. Sampai jumpa di lain kesempatan.